Ubay. Saya belum dia Pak. Cuma kontrol tiap tiap Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini tafsir Juz Amma. Kita sampai di tafsir surah Quraisy. Quraisy itu nama kabilah di Arab. Dan ini kabilah terbaik dari suku-suku Arab. Di antara tanda terbaiknya sampai ada surat Quraisy. Dan ini satu-satunya kabilah yang disebutkan di dalam Al-Quran sampai menjadi satu surat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setiap kita sudah hafal. Li'ilafi Quraisyin. Bagi kelompok Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Yang kabilah mereka melakukan rihlah atau perjalanan asyita di musim hujan, wasaif dan di musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah pemilik rumah ini yaitu Ka'bah, alladzi atamahu min ju' wa amanahu min khauf. Yang pemilik Ka'bah itu yang telah memberi makan mereka, yang menghilangkan dari haus, dari lapar, dan memberi keamanan dari rasa takut. Al-Basmalatu, tentang tafsir Basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya di tafsir surat Al-Fatihah. Hadhihi suratu, surat ini yaitu surat Quraisy, laha silatun, ada kaitannya atau ada hubungannya, ada sambungannya, bisuratil lati qablaha, dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya itu surat Al-Fil. Apa Al-Fil artinya? Gajah. Nah, anna surat allati qablaha, karena surat sebelumnya yaitu surat Al-Fil, fiha bayanu minnatillahi azza wajal. Surat Al-Fil itu menerangkan tentang karunia Allah. Minnah itu karunia Allah azza wajal ala ahli Makkah, terhadap penduduk Mekah. Bima fa'ala, yaitu karunianya apa yang Allah perbuat bi ashabil fil, terhadap penunggang gajah. Alladzina qasadu Makkah, penunggang kuda yang menuju Makkah, lihadamil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Yang disebut dengan tentara gajah ini. Fabayyanallahu fi hadhihi surata, maka fi hadhihi surati, maka Allah terangkan di surat ini yaitu surat Quraisy, nikmatan ukhra, nikmat yang lain. Ya, nikmat yang lain dari penjagaan Ka'bah. Yang waktu itu memang suku Quraisy yang menguasai Ka'bah, yang menjaga Ka'bah, atau kuncennya, juru kunci Ka'bah itu Quraisy. Ketika mau diserang oleh Abroha, maka Allah jaga
kabiratan nikmat Allah yang besar ala ahli Makkah terhadap penduduk Mekah di surat ini. Terutama ala Quraisyin terhadap kabilah Quraisy. Wahwa ilafihim yaitu ilaf mereka, rombongan mereka, marrataini fis sana, bentuk karunianya adalah Allah jaga mereka, rombongan atau ilaf ini rombongan, 2 kali dalam sebulan, dalam setahun. Marrataini fis sana, 2 kali dalam setahun. Marratan fis saif, 1 sekali di musim panas, wa marratan fis syita, dan sekali lagi di musim hujan. Li'ilafi Quraisyin ilafim rihlatash syita was-saif. Wal ilaf di sini bermakna al-jam'u wad-dum. Jam'u itu kumpulan atau bahasa kita rombongan, atau juga bisa dikatakan kabilah ya. Karena ini kabilah dagang. Wadum, dum itu artinya kumpulan, sama dengan al-jam'u. Yuradu bihi, yang dimaukan ilaf di ayat ini at-tijaratu, para pedagang atau kabilah dagang. Yaitu kabilah dagang dari kabilah Quraisy, dari orang Quraisy ada kabilah dagang. Nah, wa yuradu bihi at-tijaratu allati kanu yaqumuna biha marratan fisyita, yang dilakukan oleh kabilah dagang ini 2 kali dalam setahun. Di kabilah dagang ini bergeraknya setahun itu cuma 2 kali, yaitu di musim dingin, di musim panas dan musim hujan. Marratan fisyita, sekali di musim hujan, wa marratan fisyaif, dan sekali lagi di musim panas. Amma fisyita, adapun di musim hujan, fayat tajihuna nahwal Yaman, mereka bergerak ke arah Yaman. Nah, lil mahsulati zara'iyati fihi, untuk mendapatkan atau kulaan kayak gitu ya. Bahasa kita kulaan untuk tengkulak, zara'iyah, hasil pertanian. Hasil-hasil pertanian, terutama di daerah Son'a, Yaman Utara itu dingin kayak batu. Sehingga di sana banyak bunga-bunga, buah-buahan, sayur-mayur. Dan itu yang terdekat dengan Saudi, dengan Arab. Sebelah utara Yaman, atau Yaman Utara, Son'a. Wali'annal Jawa, karena cuaca di sana atau udara di sana munasibun. Ya. Musim dingin, musim hujan, di sana sayur-mayur, buah-buahan. Wa amma fis saif, adapun di musim panas, fayat tajihuna ila Syam, mereka bergerak menuju Syam. Syam ini ke utara, seperti Suriah sekarang. Nah, itu Palestina sekarang, itu ke utara. Lianna ghaliba tijaratil fawakih, kalau tadi ke selatan itu hasil pertanian, kalau ke utara hasil buah-buahan. Wa ghairuha, dan selainnya. Takunu fi hadzal waktu fi sayf ma'amuna sifatil jaw al-barid. Nah, musim dingin di utara, mereka gerak ke utara. Faya nikmatun, dan ini adalah kenikmatan minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala
Quraisyin terhadap Quraisy. Nah, fi hataini rihlataini, dalam dua perjalanan ini mereka aman melakukan dagang tanpa ada begal dan seterusnya. Itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Li'annahu yasulu minha fawaidun katsiratun. Karena dengan rihlah dagang ini mereka mendapatkan faidah yang banyak. Wa makasibun kabiratun, dan perdagangan yang banyak, keberuntungan yang banyak atau yang besar. Min hadhihi tijarati, dari perdagangan ini. Amarahumullah, sehingga Allah perintahkan mereka, karena Allah telah mengaruniakan nikmat kepada mereka, maka Allah perintahkan an ya'budu rabb hadzal bait, untuk beribadah kepada pemilik Ka'bah itu. Kan mereka orang Ka'bah, penjaga Ka'bah, orang Quraisy. Dan mereka betul-betul mengagungkan Ka'bah, bahkan mereka masih ada haji pada itu. Masa jahiliyah pun, masa musyrikin juga ada haji. Cuma hajinya bukan di atas syariat Islam. Qala, maka Allah katakan, falyabudu, maka hendaklah beribadah, rabb hadzal bait, beribadahlah kepada pemilik Ka'bah ini. Syukron lahu, sebagai bentuk syukur kepada pemilik Ka'bah. Ala hadhin nikmati, terhadap nikmat yang besar ini, suksesnya perdagangan dengan lancar. Wal fa'u, dan fa' di sini ya, fal ya'budu. Imma antakuna fa'us sababiyah, bisa jadi maknanya atau ya makna dari fa ini namanya fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Berarti kalau bermakna sebab, sebabnya Allah telah mengaruniakan pada kalian kenikmatan tersebut, maka hendaknya engkau beribadah kepada pemilik Ka'bah ini. Ai bisa babi hatainir rihlataini, disebabkan karena dua rihlah ini, dua perjalanan dagang ini. Liya'budu rabb hadzal bait, hendaknya engkau beribadah, menyembah kepada pemilik rumah ini. Au takunu fa'ut tafri, atau maknanya fa tafri. Tafri itu pembagian. Nah, wa ayyangkana, tidak tahu apa yang dibagi, enggak diterangkan oleh beliau. Wa ayyangkana, yang mana saja dari dua makna fa ini, faya mabniyatun ala ma sabaq, itu didasarkan kepada yang telah lalu. Ai fabihadhihi ni'amil azima, yaitu apa? Kenikmatan yang agung ini. Yajibu alaihim, maka wajib bagi orang Quraisy an ya'budullah, beribadah kepada Allah. Allah mengungkit kenikmatan yang telah Allah karuniakan pada mereka, agar mereka bersyukur. Ini juga pelajarannya bagi kita kan seperti itu. Wal ibadatu, adapun ibadah maknanya secara bahasa ya at-tadzallulu lillah. Tadzallul itu artinya merendah, pasrah kepada Allah, itu makna ibadah. Nah, mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh cinta dan penuh pengagungan. Seperti kita disuruh ta'lim, disuruh belajar, disuruh ngaji oleh Allah dan Rasulnya, ya kita harus tunduk, namanya tadallul. Sehingga ngaji kita ini dalam rangka ibadah. Ibadah itu akan diterima oleh Allah dan berpahala kalau ada ruhnya. Apa ruhnya ini? Mahabbatan wa ta'ziman. Apa mahabbatan?
penuh kecintaan. Jadi kita ngaji itu harus dijiwai, di ruh, ada ruhnya yaitu cinta. Karena Allah telah mengaruniakan kenikmatan pada kita berupa badan sehat, akal sehat, pikiran sehat. Nah, wa ta'ziman dan penuh pengagungan terhadap ajaran Allah, syariat Allah. Demikian juga lainnya seperti sholat dan seterusnya. An yata'abbadal insanu, yaitu hendaknya manusia beribadah lillah kepada Allah, yatadhallalu lahu bis-sam'i wa ta'ah, merendah dengan cara mendengar dan taat. Siap kayak gitu ya, dengan jiwa dan raganya, dengan penuh apa? Cinta dan pengagungan. Karena kalau nggak ada cintanya, seperti badan tidak ada ruhnya. Ngaji tapi tidak ada pahalanya. Kalau nggak ada cinta, mungkin karena terpaksa, karena dipaksa, jengkel ngajinya, itu nggak cinta namanya. Fa'idha balaghahu anillahi wa rasulihi amrun, maka kalau ada sesuatu yang sampai pada dirinya dari Allah atau Rasulnya berupa perintah, maka hendaknya apa? Sami'na wa ta'na. Ini namanya tadallul, merendahkan diri, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wa idza mana tadi? Wa idza balaghahu khabarun, kalau ada khabar dari Allah dan Rasulnya, ya di Al-Qur'an ataupun hadis, qala, dia mengatakan, orang muslim, mukmin, sami'na wa amanna, kami mendengar dan kami beriman. Kalau perintah tadi apa? Kami mendengar dan taat. Nah, kalau ada khabar, kami mendengar dan iman, kami percaya. Nah, ala wajhil mahabbah wa ta'zim, di dalam menjalankan ketaatan, di dalam mendengarkan berita dari Allah dan Rasulnya dengan penuh kecintaan. Ini ruhnya, ruh ibadah. Nah, maka nilai pahalanya, besar kecilnya pahala di dalam kita merendah kepada Allah, itu tergantung kecintaannya. Semakin tinggi kecintaan kita, semakin besar pahalanya. Semakin tinggi pengagungan kita, semakin besar pahalanya. Maka yang paling penting juga di antara faidah atau hasil mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir, akan memunculkan rasa cinta kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rasa cinta kepadamu. Ini sebagai ruhnya, sebagai ruh daripada ibadah, rasa cinta. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang engkau cintai. Sebagai bentuk karena kita akan berhubungan dengan sesamanya, maka kita mencintai orang yang Allah cintai. Itu juga sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Rasulullah bersabda gimana? La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai dirinya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Malah mencintai saudaranya karena Allah. Mencintai apa-apa yang Allah cintai.
Juga dilanjutkan doanya oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon kepadamu rasa cinta kepadamu dan mencintai orang yang engkau cintai, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai suatu amalan yang menyebabkan, yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Apa itu? Ngaji. Itu kan amalan. Wa hubba amalin, mencintai amalan yang menyebabkan aku dicintai engkau. Apa diantaranya? Ngaji. Itu kan amalan yang menyebabkan orang itu dicintai Allah. Karena tidak ada nilainya suatu amalan kalau kosong dari kecintaan. Nah, dan di tadi mencintai apa yang Allah cintai. Di antara doanya mencintai apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Yang Allah cintai di dalam Al-Quran dan As-Sunnah diterangkan semuanya, yaitu ajarannya. Fabil mahabbati, maka dengan kecintaan, dengan mahabbah, yakumul insan bifi'lil awamir, manusia melaksanakan apa yang diperintah. Kita sholat, kita ngaji, harus ada apa? Jiwanya, berupa apa? Mahabbah. Wabit ta'zim, dengan ta'zim, niruh kedua, dengan pengagungan, yatrukun nawahi, orang itu akan meninggalkan larangan. Jadi kita menjalankan perintah penuh kecintaan. Dan dengan sifat pengagungan terhadap Allah, orang itu akan menjauh dari apa yang dilarang. Kenapa dijauhi yang dilarang? Khaufan, karena rasa takut, min hadzal azim, karena rasa takutnya dari yang maha agung, azza wa jal, yaitu siapa? Allah azza wa jal. Hadza makna min ma'anil ibadah, inilah makna ibadah. Secara diantara makna ibadah, ya. Apa tadi? Tunduk patuh, merendah kepada apa yang diberita dan apa yang dikhabarkan dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Cinta mendorong orang untuk menjalankan perintah, kemudian ta'zim mendorong orang untuk meninggalkan yang dilarang. Wa tutlaqul ibadati, dan ada makna ibadah yang lebih luas, ala nafsil muta'abbid, terutama dikaitkan dengan pelakunya. Waqad haddaha Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang telah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang makna ibadah. Apa kata beliau? Ibadah itu, innal ibadata ismun jami'un. Ibadah itu nama yang mencakup. Likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, kalau kita kerjakan dengan penuh kecintaan, dan kita tinggalkan yang dilarang dengan penuh kecintaan karena Allah, itu masuk ke arti ibadah. Minal aqwali, apakah itu perkataan, wal a'mali maupun perbuatan, adz-dzahirati wal batinati, yang zahir maupun yang batin. Dengan ini menghabiskan seluruh perbuatan manusia, ya, semua yang zahir dan yang batin itu masuk ke dalam makna ibadah, asalkan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa qauluhu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait, yakni bihi al-Ka'bah. Yang dimaukan adalah Ka'bah al-mu'azzimah atau al-mu'azzamah, Ka'bah yang diagungkan. Wa qad adhafaha Allah Ta'ala ila nafsihi, Allah sandarkan kepada dirinya
Allah sandarkan pada dirinya. Ka'bah disandarkan pada dirinya. Rabb hadzal bait. Pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Nah, kenapa disandarkan pada dirinya? Seperti firman Allah, wa tahhir baiti. Di sini waqad di sini maknanya kadang, ya. Terkadang Ka'bah ini Allah sandarkan pada dirinya seperti dalam ayatnya wa tahhir baiti. Sucikan rumahku, ya. Rumahku di sini maksudnya rumah Allah yaitu Ka'bah tadi. Litta'ifina wal qa'imina warruka'is sujud, bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri sholat, orang-orang yang rukuk dan sujud. Nah, sehingga orang Raja Saudi itu disebut hidmah atau pelayan. Raja Saudi itu disebut pelayan Ka'bah, ya. Disebut apa? Pelayan dua tanah suci Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Berdasarkan ayat ini, ya, surah Al-Hajj. Sehingga mereka yang dikerjakan oleh Raja Saudi dan negaranya itu menjaga kesuciannya ini, membersihkan. Baik secara zahir maupun batinnya, ya. Secara maknawi dibersihkan dari syirik. Jangan sampai ada orang mendekati kuburan Nabi, kena pentung, ya. Jangan sampai orang masuk ke sana bawa jimat, di sweeping dulu yang bawa jimat, dirampas jimatnya. Jadi dibersihkan secara zahir maupun maknawi. Minta kepada Allah, jangan minta ke kuburan. Nah, karena kalau dibiarkan malah nanti disujud-sujud di kuburan itu. Malah mencium kuburan, malah merangkak-rangkak ke kuburan, seperti banyak dilakukan orang yang mengaku Muslim di Indonesia. Di sana tidak dijaga secara zahir dan batin, secara maknawi dan zahir. Wa huna adhafa rububiyatihi, adapun di surat Quraisy ini Allah sandarkan Ka'bah itu pada rububiyahnya, yaitu Rabb. Rabb ini yang merawat atau yang memiliki, yang menjaga, itu juga mana Rabb. Rabb itu maknanya 3, yang menciptakan, yang mengurus, yang memiliki, dan yang mengurusi. Nah, idhafatur rububiyah ilaihi ala sabilit tasrif wa ta'zim. Ini namanya penyandaran rububiyah, kepemilikan, dalam rangka tasrif. Tasrif itu pemuliaan dan ta'zim. Artinya kenapa ini disandarkan kepada Allah, pada Rabb, dalam rangka tasrif dan ta'zim, pengagungan dan pemuliaan. Tahhir baiti li ta'ifin, kalau sucikan rumahku, ini juga penyandaran kepada Allah. Li ta'ifin, kepada orang-orang yang tawaf, adhafallahul bait ila ilaihi tasrifan wa ta'ziman, sama juga dalam rangka tasrif dan ta'zim. Idzan khassasal bait birrububiyah marratan, kadang Allah sandarkan dengan pada Robnya, yaitu yang menjaga, kadang kepada dirinya. Semuanya sama dalam rangka tasrif wa ta'ziman, pengagungan dan pemuliaan. Wa fi ayatin saniyatin, di ayat kedua, innama umirtu an a'buda rabb hadzal baladil alladzi harramaha. Di ayat berikutnya Allah katakan innama umirtu,
Sesungguhnya aku diperintah an a'buda rabb hadzal balad, pemilik negeri ini. Kalau negeri ini berarti lebih luas daripada Ka'bah ya. Yang Allah haramkan yaitu haramain. Yang di situ kenapa dikatakan haram? Karena Allah haramkan orang-orang kafir masuk di dalamnya ya. Dan juga oleh Allah haramkan terutama di Makkah untuk berburu. Bahkan memotong pepohonan itu enggak boleh. Artinya betul-betul terjaga. Sampai hewan-hewan terjaga. Wa badaha qala wa lahu kulli syai'in ihtirazan min ayyatawahhama wahimun bi annahu rabbal baladi wahdaha. Wa qala wa lahu kullu syai'in. Kemudian Allah tutup ayat ini, baginya milik Allah segala sesuatu. Bahwa maknanya tidak bisa dipahami Allah itu pemilik Ka'bah dan pemilik negeri haram saja. Maka oleh Allah ditutup dengan walahu dan milik Allah kulla syai'in segala sesuatu. Bukan hanya pemilik apa? Ka'bah dan pemilik haramain saja. Tapi kenapa ini disebut Ka'bah dan haram itu dalam rangka tasyrifan dan ta'ziman. Bukan berarti Allah itu hanya penguasa Ka'bah dan haram saja. Tapi Allah itu pemilik segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, walahu kullu syai'in. Milik Allah segala sesuatu. Walikulli maqamin sighatun munasibatun. Fa fi qaulihi innama umirtu an a'budu rabb hadzal baladi, di ayat sesungguhnya kami diperintah untuk menyembah pemilik negeri ini yang Allah haramkan, walahu kullu syai'in, surat An-Naml 91. Munasibatu bayanin umumu mulkihi. Maka di sini menunjukkan keumuman kepemilikan. Ya. Menunjukkan keumuman kepemilikan. Li'alla yadda'il musyrikun, supaya orang musyrikun tidak mengaku annahu rabbal baldatil faqat, bahwa Allah itu pemilik negeri saja, yaitu negeri haram. Wa amma huna fal maqamu ta'zimin lil bait, sedangkan di surat Al-Quraisy ini itu pengagungan terhadap Ka'bah. Munasibun dzikrihi wahdahu, sehingga disebutkan Ka'bahnya. Tapi bukan berarti Allah itu pemilik Ka'bah saja. Dan bukan Allah itu pemilik negeri haram saja. Bahkan di akhir ayat Allah katakan walahu kullu syai'in, milik Allah lah segala sesuatu. Kenapa disebut Ka'bah dan haram? Itu sebagai tasyrif dan ta'zim, pengagungan dan pemuliaan terhadap dua yang Allah sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah yang telah memberi makan dari rasa lapar dan memberi aman dari rasa takut. Alladzi, hadhihi sifatun lirabb, ini sifat bagi Rabb. Yang, ya biasanya alladzi ini maknanya yang. Idzan famahaluha an-nasabu, sehingga maknanya karena ini sifat maknanya i'rabnya nasab, tapi ini ilmu nahwu ya.
Walihada yusinu antakifa fatakul falyabudu rabba hadzal bait. Sehingga yang bagus kalau baca itu harus berhenti falyabudu rabba hadzal bait, berhenti dulu, summa takul alladzi at'amahum minju wa amanahum min khauf. Nah, kenapa harus berhenti di hadzal bait? Kemudian dimulai dari alladzi at'amahum. Lianna kalau wasalta, karena kalau engkau sambung, misalnya engkau membaca rabbaha falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum. Ya. Kalau sampai disambung ke sana maknanya rusak. Maknanya bagaimana? Ladhanna sami'u, maka pendengar akan memahami annalladzi, bahwa alladzi tadi, alladzi ini sifatun lil bait, itu berarti sifatnya dari Ka'bah. Sifatnya Ka'bah. Berarti kalau sifatnya Ka'bah, sembahlah pemilik Ka'bah, yang Ka'bah itu yang memberi makan. Berarti yang memberi makan siapa? Ka'bahnya. Wa hadza ba'idun minal makna wala yastaqimu bihi al makna, dan ini jauh dari makna dan tidak benar maknanya, tidak lurus maknanya. Karena yang memberi makan ini Allah Azza wa Jalla, bukan apa? Ini yang ada di sini itu ya. Oh, hadilah. Kita tunggu yang terdekat dulu deh. Mana terdekat? Sudah, ini terdekat. Ini pentingnya mengerti makna ya, dan pengaruh kepada cara berhentinya. Karena kalau berhentinya di kalau lanjut falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu maknanya rusak. Nah, sembahlah pemilik Ka'bah yang memberi makan. Ya. Kalau dilanjutkan berarti yang memilih makan itu Ka'bahnya. Tapi kalau berhenti itu tidak, karena itu sifat ke pemiliknya. Alladzi atamahum min ju' wa amanu min khauf bayyanallahu ni'matahu. Di sini Allah terangkan lagi kenikmatannya. Pertama, Allah terangkan kenikmatannya apa? Aman di dalam melaksanakan perjalanan. Ini ya adanya. Kita tunggu dulu sebentar. Kita jawab ya.
Ini ayat terakhir ya. Alladzi atamahum min ju' wa amanu min khauf. Ya. Nah, bayyanallahu ni'matahu, Allah terangkan nikmatnya alaihim kepada orang Quraisy, yaitu an-ni'matal zahirata wal batinata. Baik itu kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Fa'id amuhum minal ju', maka Allah memberi makan. It'am di sini Allah yang mengenyangkan mengartikannya. Alladzi at'amahum min ju', yang telah mengenyangkan dari lapar. Nah, maka Allah mengenyangkan dari lapar ini dalam rangka apa? Wiqayatun minal halak. Ini dalam rangka untuk menjaga, wiqayah itu menjaga minal halak dari kerusakan atau kebinasaan. Fi amrin batinin, dalam perkara yang batin. Wa huwa at-ta'am alladzi ya'kulunahu, yaitu makanan yang dimakannya. Diberi makan oleh Allah dan diberi rasa kenyang oleh Allah dalam rangka untuk menjaga manusia itu dari kebinasaan atau dari kerusakan. Bahasa di sini halak. Nah, insyaallah ini dulu tinggal separuh ayat ya. Itu apa? Tentang wa amanahum min khauf. Dan menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga juga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan segala dosa dan maksiat kita kepadanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.